Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep selular pada komunikasi bergerak. Sebelumnya kita akan perhatikan dulu apa yang akan kita bahas ya terlebih dahulu. Baik, ini adalah konsep selular pada komunikasi bergerak ya. Apa dan bagaimana komunikasi itu ya? Apa yang terjadi? Setelah perkuliahan ini, maka siswa atau mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan konsep tentang komunikasi selular. Dan yang kedua dapat mengidentifikasi bentuk dari sel yang digunakan dalam sistem komunikasi tersebut. Dan juga menerapkan serta menerangkan penggunaan frekuensi Rius atau frekuensi yang digunakan kembali ya, konsep-konsepnya seperti itu. Baik, kita akan masuk ke dalam sistem komunikasi selular. Pertama, kita harus bicara tentang konsep selular. Yang kedua, kita akan bicara tentang sistem telepon bergerak dan frekuensi Rius. Apa itu konsep selular? Selama ini kita memakai atau menggunakan komunikasi secara selular, ya, terutama adalah telepon, gitu ya. Tetapi apakah kita pernah bertanya, bagaimana, gitu kan ya, bagaimana proses tersebut bekerja? Apa yang sebetulnya betul-betul terjadi selama proses komunikasi itu berlangsung? Jika ada dua buah device yang saling berhubungan, maka seperti apa sih prosesnya? Lewat mana saja proses tersebut? Kalau kita mau melihat konsep selular itu ya, maka disebut selular karena dasarnya, basicnya adalah penggunaan sebuah sel, di mana sebuah sel itu adalah sebuah area geografi ya dari sebuah sistem komunikasi, di mana area tersebut direpresentasikan ya oleh sebuah antena yang mengcover sebuah area cakupan. Jadi kalau kita punya contohnya adalah sedikit saja bagian dari Kepulauan Jawa, ya, maka di sini kalau yang warna biru ini adalah sel-sel, ya. Kemudian dia akan ditempatkan di beberapa tempat. Nah, kalau kita mau melihat apakah sel-sel ini bisa mencakup, ya harus bisa mencakup. Mengapa? Karena ini adalah coverage area atau daerah cakupan, wilayah cakupan sehingga seluruh komunikasi tetap bisa bekerja. Kalau begitu, seperti apa sih gitu kan ya? Seperti apa sih bentuk selular itu gitu ya? Ada 4 bentuk yang simetris dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lingkaran, segi 4 dalam pengertian adalah bujur sangkar, kemudian segitiga sama sisi, dan heksagon atau segi 6. Kalau kita perhatikan, keempatnya ini kalau kita satukan, kalau lingkaran, begitu kita rapatkan satu persatu, maka akan ada celah di antaranya. Kalau segi 4, bujur sangkar, ya, kalau kita lihat bujur sangkar itu, ketika kita satukan, dia tidak akan menimbulkan celah. Tetapi bentuknya masih jauh menyerupai lingkaran. Begitu juga dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu jika kita satukan, kita dekatkan, maka dia tidak akan menimbulkan celah. Namun sekali lagi, sudutnya masih jauh dari sudut lingkaran. Namun ada heksagonal, yaitu segi 6, yang ketika kita gabungkan, maka tidak akan menimbulkan celah dan sudutnya lebih mendekati ke lingkaran. Oleh sebab itu, kalau kita menempatkan selular pada coverage area kita, ya dalam teorinya, maka akan muncullah seperti ini. Tidak akan ada yang namanya celah. Ya, ini adalah honeycomb bee. Jadi ini adalah sebuah pelajaran dari alam bahwa yang namanya sarang lebah itu memang tidak pernah ada celahnya. Oleh sebab itu akhirnya digunakanlah heksagon atau segi 6 sebagai bentuk dari daerah cakupan, ya, di mana di dalamnya itu ada sebuah antena yang akan melayani seluruh daerah cakupan tersebut. Nah, kemudian sistem telepon bergerak itu kayak apa sih sebetulnya? Kalau kita ada di satu lokasi, kemudian orang yang kita telepon ada di lokasi yang berbeda,
apa yang akan terjadi? Lewat mana mereka akan berkomunikasi? Maka ada 4 komponennya yang terbesar, yang terpenting, yaitu adalah mobile station atau mobile phone yang biasa kita gunakan, handphone kita atau mungkin gadget kita. Kemudian ada yang namanya base transceiver station atau BTS, yang biasa kita lihat di mana-mana itu ada dengan tower-tower tingginya, antena-antenanya. Dan yang ketiga adalah base station controller, ya, dia adalah stasiun pengendali. Stasiun pengendali itu adanya di mana? Tidak, kita jarang banget melihat gitu kan ya, tetapi dia memang sudah ada dan biasanya dia ini sangat tersembunyi gitu ya, karena dia adalah pengendali. Dan yang keempat adalah, nah inilah mobile switching center. Mobile switching center itu akan menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik itu ke sesama mobile phone maupun ke fixed phone atau ke telepon-telepon rumah, telepon-telepon kantor. Ya, jadi ada 4 komponen yang harus kita perhatikan ketika kita bicara tentang sistem telepon bergerak. Mobile station, base transceiver station, base station controller, dan mobile switching center. Ya, nah kemudian kalau sebuah ada sebuah panggilan dari sebuah telepon, maka dia akan membutuhkan sebuah frekuensi, ya, satu set frekuensi. Nah itu disebut dengan kanal. Kanal-kanal itu diperlukan, ya, dan harus ada di dalam daerah cakupan. Nah, kalau kanal itu ya ditempati oleh pengguna yang lain, maka pengguna yang baru masuk atau pengguna yang baru mau menggunakan itu harus menunggu sampai kanal tersebut bebas atau tidak digunakan kembali, ya. Tidak bisa satu kanal digunakan oleh 2 user bersamaan, ya. Nah, bagaimana caranya? Di satu area itu, di satu sel itu, kita mempunyai kanal yang tidak tak terbatas, tetapi sangat terbatas. Oleh sebab itu ada sebuah konsep yang namanya frekuensi reuse atau frekuensi yang digunakan kembali. Ya, frekuensi yang digunakan kembali itu, ya, frekuensinya itu akan digunakan lagi dan lagi dan lagi pada jarak yang ditentukan. Jadi bukan hanya gitu. Jarak yang ditentukan dan sel juga yang ditentukan, ya. Jadi alih-alih kita mengalokasikan kanal-kanal itu menjadi satu single cell, maka kita akan membagi-bagi frekuensi kanal frekuensi itu menjadi jalur yang kecil-kecil, ya. Jadi kalau ada satu sel, maka di situ akan kita bagi-bagi lagi menjadi apa? Gitu kan, ada satu sel, kemudian sel-sel itu tergabung dalam satu cluster, ya. Cluster itu adalah tempat sel-sel yang sama, gitu kan ya, yang sama, satu set frekuensi yang sama, maka kemudian itu akan dibagi-bagi lagi menjadi kanal-kanal. Nah, frekuensi reuse ini, teknologi ini membuat banyak kanal, ya, yang bisa digunakan dengan frekuensi yang sama, tetapi pada sel yang berbeda dan klaster yang berbeda. Oke, nah, klaster itu mendistribusikan frekuensi-frekuensi ini, gitu kan ya, pada kanal-kanal yang berbeda atau di sel-sel yang berbeda, ya, itu disebut sebagai cluster. Di sini ada contoh 7 buah sel yang tergabung dalam satu cluster. Di sini ada beberapa warna dan kemudian ada saya namakan, ya, ada A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Kalau saja A ini menggunakan satu set frekuensi, maka ketika nanti ada cluster berikutnya, ya, cluster yang lain, maka cluster yang lain itu kalau selnya sama A di klaster kedua, maka A1 dan A2 akan menggunakan satu set frekuensi yang sama. Itu yang dinamakan frekuensi reuse. Ya, itu yang disebut dengan frekuensi reuse. Jadi A1, A2 sampai A kesekian akan menggunakan satu set frekuensi yang sama. Demikian juga dengan B1, B2 sampai dengan Bn dan seterusnya sampai seluruh sel dalam klaster tersebut, ya, frekuensinya terus digunakan kembali. Itu namanya teknologi frekuensi reuse, ya. Nah, banyak transmitter yang menggunakan bekerja pada daya yang kecil, gitu ya. Itu bekerjanya pada frekuensi yang sama yang dapat digunakan. Nah, frekuensi reuse ini selain bisa digunakan berkali-kali,
ternyata dengan menggunakan teori seperti itu atau konsep seperti itu, maka kita bisa mengurangi tinggi dari antena. Karena tinggi antena semakin tinggi itu juga semakin berisiko kita ketika makin tinggi ya, oke. Jadi dengan menurunkan ketinggian antena itu juga sangat bermanfaat buat kita. Nah, akan tetapi jika frekuensi Rius ini tidak didesain dengan baik, maka akan muncul interferensi, ya. Maka akan muncul interferensi. Tidak mungkin ada sistem yang tidak ada kekurangannya, ya. Oleh sebab itu, frekuensi Rius ini harus didesain secara baik, secara benar, sehingga interferensi dapat dikurangi. Nah, baik ya, sepertinya sesudah ini bagi kalian, bagi Anda semua yang mendengarkan penjelasan saya, sedikit review ya dalam sebuah sistem selular itu, area geografikal yang dibagi-bagi seluruh geografi itu kita sebutnya sebagai sel heksagonal, ya. Dan ada 4 komponen basic yang terpenting dalam sistem ini, yaitu adalah mobile station, base transceiver station, base station controller, dan MSC atau mobile switching center. Selain keempat itu, ya, untuk meningkatkan kesediaan kanal, maka kita akan menggunakan konsep dari frekuensi Rius atau frekuensi yang digunakan kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.